di mana tersangkanya salah satu oknum pendidik di sekolah di lingkungan Bandung, sama di daerah Dalung ya. Untuk kasus ini kita tindak lanjuti berdasarkan dari laporan polisi nomor 70 bisa masuk dia tanggal 22 Februari 2020 menolak dua korban yang melaporkan. Dan ini memang kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Nah, pasal yang dilanggarnya itu pasal 81 junto pasal 76D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya. Dimana waktu kejadian itu memang sudah cukup lama, bahwa tersangka sudah mengiming-imingi korban dan melakukan perbuatan ini dimulai dari tahun 2016. Ya, dari korban masih kelas 6 SD ya, sampai saat ini korban SMA dan sudah melakukan beberapa kali hubungan persetubuhan. TKP-nya di dalam ruang kelas, maaf saya ulangi, ruang kepala sekolah di SD di wilayah Kuta Utara, lalu di tempat les, dalam kamar, di rumah pelaku, dan di beberapa penginapan. Untuk tersangka inisial WS, umur 43 tahun, kerjaan PNS. Memang ancaman pasti ada, karena yang berhubungan yang bersangkutan guru dari korban. Rayuan lah ya, rayuan dan ya foto foto tidak senonoh ya, foto tidak senonoh dari korban yang diancam untuk disebarkan oleh pelaku kalau tidak menuruti hasrat seksualnya pelaku. Informasi ya, sebelum yang ini ada satu lagi yang terkena bujuk rayunya pelaku ini melakukan aktivitas kegiatannya sebagai PNS seperti biasa lagi karena dalam proses tersangka ya. Dipecat kan? Untuk pecat dinonaktifkan ya? Dinonaktifkan karena kalau untuk pemecatan PNS itu kan ya harus ada putusan tetap dulu, baru nanti diproses untuk pemberhentiannya. Yang pasti ya pasti akan diproses lah ya. Jadi memang untuk kasus-kasus itu tidak ada kita pengklasifikasian sel berdasarkan kasus, tidak ada. Hanya berdasarkan jenis kelamin ya ada, gitu ya. Kalau motif ya pada dasarnya hanya menyukai ya, suka dan ya menjanjikan untuk yang bersangkutan katanya korban ini menjadi pacar ya atau kekasih gitu kan. Itu aja. Yang pasti pemaksaan karena usia korban awal itu kan kelas 6 SD. Dan tindak lanjut ketemu di penginapan itu ada janji sebelumnya Pak? Ya setelah berjalan, setelah ini ya mungkin ya itu ya, mungkin memang ada janji ataupun ya ini kan juga teman-teman lihat ini barang bukti ini kan salah satu beberapa barang bukti ini juga menjadi iming-iming hadiah. Kalau trauma sih tidak, karena memang korban juga ini terus terang dia karena sudah dijanjikan dengan hubungan ya, jadi memang dia biasa. Tapi yang ini kan yang kita kenakan dia persetubuhan terhadap anaknya ini, karena dia di bawah umur kan. Menunggu penelitian korban dulu. Teman-teman lesnya dia ini kan dibikin les, kan sering ini kan ada bikin les di rumahnya. Teman-teman les itu yang ngomong sama orang tuanya. Apalagi mungkin dicek ya orang tua, dicek handphonenya korban, percakapan WA-nya semua di situ.
Kalau dari korban memang tidak ada laporan ya, karena memang awalnya itu kan memang ada ancaman, tapi mungkin dengan seiring berjalan waktu dia jadi suka sama suka. Karena dikasih macam-macam juga. Ya, dijanjikan, ya kan. Tapi yang sekali lagi yang jadi masalah, ini anak di bawah umur, jadi walaupun suka sama suka, tetap itu melanggar hukum kita gitu kan. Jadi yang masalahnya itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat dan terutama kepada orang tua yang masih memiliki putra putri yang dalam pengawasan. Nah, saya selalu bicara bahasanya kelompok rentan. Ya, kelompok rentan ini adalah perempuan, anak-anak dan mereka kaum disabilitas. Untuk lebih perhatian lagi, terhadap perkembangannya dan jangan menganggap bahwa orang-orang terdekat itu adalah sebagai malaikat pelindung. Ya, jadi terhadap kelompok rentan, saya berharap masyarakat pun ya mau lebih peduli untuk melihat setiap ada perubahan, entah itu perubahan fisik atau perubahan secara tingkah laku ya, secara psikis gitu kan. Karena sekali lagi para pelaku-pelaku ini rata-rata orang-orang terdekat dengan korban. Dan kalau sudah bicara orang terdekat, terkadang budaya kita juga kadang-kadang sering bahasanya percaya dengan orang-orang terdekat. Nah, tapi harapan saya ke depan kepercayaan itu harus lebih benar-benar kita bisa mengukur lah. Jangan terlalu percaya dengan orang-orang yang kita yakini seharusnya mereka menjaga, tetapi kita juga harus mau peduli. Nah, ini pesan saya kepada masyarakat, kepada orang tua, mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian dengan kita semakin mau peduli. Keluarga korban, kemudian pada institusi itu yang membawahi saya, sedang segenap masyarakat saya minta maaf dan pengampunan udah sama keluarga korban juga. Menyesal nggak Pak? Sangat menyesal.